Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Rido Alfa Hernando, dalam kuliah online. Hari ini kita akan membahas kolaborasi kajian keilmuan. Ya, ada kajian keilmuan kewarganegaraan, politik, dan hukum. Mari tonton videonya dan saksikan videonya, berikan like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat dan rezekinya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan di tengah-tengah pandemi ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita diberikan nikmat, kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita syukuri nikmat ini dan kita tetap menjaga kesehatan kita di tengah pandemi ini. Dan alhamdulillah kita masih bisa senantiasa melakukan aktivitas kita seperti biasa pada hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan teriring salam juga senantiasa selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan sesi perkuliahan online kita yang dalam pertemuan ini akan berbeda kali ini karena saya akan mengkombinasikan terhadap kajian ilmu, yaitu ilmu kewarganegaraan, politik, dan hukum, yang nantinya kita akan memecahkan permasalahan pada hari ini. Nanti akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dalam setiap elemen-elemen kajian ilmu ini, dan nantinya kita akan membahasnya dan memberikan solusi atau masukan terhadap permasalahan di kajian ilmu tersebut. Nah, mungkin langsung saja kita akan menyampaikan beberapa hal mengenai tentang dinamika permasalahan yang ada pada negara hukum. Ya, tentunya karena secara kompleks permasalahan daripada kewarganegaraan, permasalahan politik, dan permasalahan hukum tentu terletak pada permasalahan negara. Bagaimana tata aturan dalam menjalankan suatu negara, bagaimana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, dan begitu juga nanti terhadap warga negaranya, karena ini akan saling berentetan dan saling berhubungan. Dan dalam penyelenggaraan negara terhadap warga negara nanti ada yang namanya instrumennya bisa dilakukan. Kalau di dalam politik ada yang namanya pemilu, ada yang namanya otonomi daerah, ada juga organisasinya yaitu partai politik ya. Dan nantinya juga dalam siapa yang melaksanakan penyelenggaraan negara ada yang namanya pemerintah. Pemerintah itu nanti ada yang golongannya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan juga nanti terhadap bagaimana penegakan hukum antara menegakkan hak dan kewajibannya. Dan nanti ada membahas terhadap produk hukum, penegakan hukum, dan efek jera atau sanksi atau kemanfaatan hukumnya. Nah, ini sangat menarik sekali menjadi topik pembahasan pada perkuliahan hari ini karena ini kajian ilmunya sangat luas sekali dan ini permasalahan real yang ada pada negara kita yang harus kita hadapi. Dan kita sebagai generasi pelurus harus bisa menganalisis agar dapat menemukan suatu pola atau cara bagaimana negara ini yang sebagaimana mestinya ya, agar negara sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran terhadap negaranya dan warga negaranya. Baik, kita akan memasuki terlebih dahulu pada saya sudah membuatkan
uh, kerangka berpikirnya ya. Jadi kerangka permasalahan. Tapi ini kelihatan nggak ya? Ya. Atau kebalik ya? Oke, nah mungkin sedikit membingungkan cara membacanya, tapi tidak masalah. Saya akan jabarkan atau sampaikan dari kerangka berpikir atau kerangka permasalahan ini. Nah, negara kita ini adalah negara hukum, ya teman-teman, karena memang dalam segala hal penyelenggaraan di dalam negara kita itu berbasis atau berpedoman dengan hukum. Jadi hukumlah yang menjadi tolak ukur untuk dalam penyelenggaraan negara atau menjadi pedoman ya dalam penyelenggaraan negara. Jadi semuanya berdasarkan hukum. Ya, maka kekuasaan yang tertinggi itu sebenarnya adalah kekuasaan hukumnya gitu ya. Karena semuanya itu mengikuti aturan hukum. Nah, jadi negara ini dalam ruang lingkup hukum. Jadi negara kita menganut yang namanya sistem demokrasi. Yang kita tahu sistem demokrasi adalah sistem yang terbuka, ya, freedom, kebebasan yang dapat beraspirasi secara menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam suatu negara. Jadi kita diberikan kemerdekaan dalam melakukan kegiatan apapun ya. Namun masih di dalam koridor hukum. Jadi demokrasi yang masih konstitusional bahasanya. Jadi kita bebas melakukan apa saja tetapi masih dalam ruang lingkup yang dilindungi oleh hukum. Nah, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan yang menyimpang daripada hukum. Nah, jadi demokrasi yang secara konstitusional atau masih di dalam koridor hukum. Demokrasi ini melahirkan yang namanya pemilu ya. Pemilihan secara umum ya. Jadi kita bisa memilih pemimpin kita, pemerintahan ya, secara bersama-sama, secara langsung ya. Jadi bisa dilaksanakan. Jadi demokrasi itu berbeda dengan sistem kerajaan yang para pemimpinnya itu bisa kita atur dan skenariokan sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Ya, jadi tidak secara otoriter atau tidak secara absolut atau garis keturunan. Jadi bisa ditentukan siapa saja bisa menjadi pemimpin ya, tergantung akomodir daripada masyarakatnya. Nah, pemilu ya itu banyak sekali permasalahan dinamikanya ya. Salah satunya permasalahannya adalah membutuhkan biaya yang sangat besar atau membutuhkan uang. Kita sangat mengetahui sekali bahwa kondisi penyelenggaraan pemilu itu membutuhkan uang yang sangat besar ya, karena dari persiapannya ya, persiapan pelaksanaannya dari mulai mengumpulkan panitia ya, menseleksi, terus juga melaksanakan rapat-rapat, belum lagi mendistribusikan alat perlengkapannya ke berbagai daerah dan pengawasannya dan sebagainya. Jadi pemilu kita ini terdapat permasalahan masalah biaya. Ini masalah isu yang sangat kontroversial, yang sangat menjadi permasalahan yang menjadi momok terus-menerus pada setiap pemilu. Ya, sehingganya kemarin waktu pelaksanaan pemilu kemarin itu dilaksanakan untuk menghemat biaya dengan menggunakan box kardus ya untuk penyimpanan kotak suaranya. Jadi itu salah satu upaya dalam menekan biaya agar menjadi minimal ya, sehingga tidak terlalu besar biayanya terhadap pelaksanaan pemilu. Nah, pemilu ini juga masih banyak permasalahan yang terjadi, masih adanya money politik ya, masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran lain atau kejahatan lain ya, yang masih belum bisa teratasi bagaimana polanya.
dan juga masalah suara yang berganda dan sebagainya. Nah, tidak hanya itu, pelaksanaan pemilu kemarin juga terdapat permasalahan yang sangat janggal dan menjadi kontroversi ya terhadap korban panitia dalam melaksanakan pemilu ya. Kita mengetahui bahwa pemilihan presiden kemarin itu karena waktu dalam penghitungan suaranya jenjangnya sangat panjang, kemarin menghasilkan korban yang sangat luar biasa sekali. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, dalam permasalahan ini nanti kita akan bahas apakah perlu dilakukan pelaksanaan pemilu ini secara tidak langsung ya, atau masih bisa dilaksanakan secara langsung ya. Ya, karena ada opsi yang masih bisa kita bentuk dan kita coba ya untuk membuat opsinya. Nah, karena ada opsi secara tidak langsung ya, yang mungkin dulu pernah diwacanakan bahwa untuk memilih kepala daerah cukup dilakukan oleh tingkat DPRD yang memilih, karena DPRD yang sudah terpilih ini sudah menjadi bagian daripada masyarakat. Jadi atau maksudnya sudah menjadi perwakilan daripada masyarakat. Jadi cukup dipilih oleh DPRD saja, itu sudah segenap secara logikanya itu sudah mewakili daripada seluruh masyarakat. Nah, jadi cukup dilakukan oleh DPRD. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana apakah dapat dilakukan secara tidak langsung apa masih bisa secara langsung ya. Karena dalam opsi tersebut memiliki kelemahan masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing. Selanjutnya, nah, kita masuk di dalam permasalahan yaitu calon kandidat. Nah, biasanya di sini banyak sekali ya calon pemimpin kita yang bermasalah. Nah, ini nanti kita akan lihat ya bagaimana sudut permasalahannya dan bagaimana opsi-opsi terhadap solusinya ya. Selanjutnya nantinya calon kandidat ini melakukan yang namanya kampanye. Nah, kampanye ini juga masih terdapat banyak masalah teman-teman ya. Terus kampanye ini juga membutuhkan uang. Nah, jadi ada sinkronasi yang terjadi di sini, lagi-lagi masalah uang. Ya. Karena sudah jelas dan akan memenuhi rasa ketidakadilan bahwa yang dapat menjadi pemimpin adalah orang-orang yang pasti mempunyai uang. Ini pasti akan menjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang kurang beruntung, yang pasti tidak bisa akan melakukan kampanye sebesar yang dilakukan oleh calon kandidat lainnya. Nah, ini menjadi permasalahan bahwa kampanye ini atau menjadi pemimpin ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, uang ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat atau berbentuk kampanye yang dilakukan oleh calon kandidat ini, seperti misalnya membuat poster-poster atau baliho. Nah, itu kan membutuhkan uang yang untuk tujuannya yaitu adalah suara masyarakat atau suara rakyat agar dapat memilih si calon kandidat ini. Jadi ujung-ujungnya uang yang digunakan untuk memenuhi suara rakyat ya. Karena di sini yang menjadi objek dalam sistem ini adalah suara rakyat. Nah, rakyat ini juga mengalami permasalahan yang hari ini kita tahu masyarakat kita masih bisa dilakukan money politik, masih bisa dilakukan bujuk rayu, atau masih bisa dilakukan kebohongan publik dan sebagainya. Masyarakat kita masih mengalami yang namanya bahasanya belum cerdas terhadap kondisi politik kita ya, belum cerdas berpolitik ya. Jadi di sini masih harus perlu di-upgrade bagaimana pola pandang masyarakat agar dapat berpolitik
dengan sangat baik ya, karena suara rakyat ini akan menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Nah, jadi dan setelah ke rakyat tentunya bagi calon kandidat nantinya ujung-ujungnya akan mendapatkan jabatan. Jabatannya apakah di eksekutif, legislatif, dan maksudnya eksekutif dan legislatif saja. Nah, jadi di jabatan ini juga banyak sekali permasalahan ya, yang hari ini kita ketahui masih banyak kejahatan, korupsi terjadi di mana-mana ya, hingga sampai kepada sektor desa hari ini. Ya, karena kita ketahui bahwa korupsi ini sudah mencapai level-level ke daerah-daerah, ya, bahkan sudah sampai ke desa. Apalagi ditambah adanya bantuan dana desa, itu juga semakin memperbesar peluang daripada korupsi. Nah, dalam jabatan ini kita masih lemah terhadap pengawasan, ya, sehingga masih lentur para oknum melakukan korupsi. Ujung-ujungnya adalah uang. Nah, inilah dinamika sistem negara kita. Inilah sistem yang secara real memang terjadi di negara kita. Nah, dari sistem ini kita akan menganalisis bagaimana caranya agar meminimalisir daripada atau menyempurnakan sistem ini, karena sistem ini masih banyak terjadi kelemahan-kelemahan ya. Nah, kalau teman-teman sedikit menganalisis di mana letak titik berat permasalahan yang sebenarnya, apakah rakyatnya? Barangkali mungkin rakyatnya yang salah dalam memilih pemimpin, maka di sini rakyatnya yang salah ya. Sudah tahu seseorang tersebut kontroversi calon pemimpinnya, sudah tahu banyak kelemahan ya, pernah melakukan upaya korupsi, pernah diduga korupsi, tapi masih dipilih. Tentunya ini menjadi permasalahan di rakyat mungkin barangkali ya, atau permasalahan pada calon kandidat. Barangkali mungkin permasalahannya ada pada partai politik. Kenapa partai politik selalu merekomendasikan mengusung calon-calon kandidat yang mungkin kurang tepat? Ataukah mungkin di pelaksanaan pemilunya? Pelaksanaan pemilu kita masih terdapat banyak kebocoran permasalahan. Atau mungkin di sistem demokrasinya kita mungkin tidak cocok terhadap sistem demokrasi, atau kita perlu ganti sistem kita sehingga semuanya berganti lagi. Atau mungkin pada jabatannya ya, mungkin jabatan ini perlu diawasi secara serius, atau mungkin pendapatan yang diberikan tidak terlalu besar sehingga tidak menggiurkan. Apakah itu menjadi tolak ukur, atau permasalahan yang di mana terjadi, atau permasalahan dari atas, atau permasalahannya dari atas? Negara kita bukan negara hukum saja ya, atau menjadi negara bisnis, atau negara industri, atau negara apapun itu ya. Atau masalah di mana? Nah, di sini akan kita kupas permasalahan ini ya. Nah, jadi saya akan menggambarkan beberapa hal dulu terhadap permasalahan-permasalahannya yang nantinya akan kita bahas. Nah, selanjutnya saya ingin menggambarkan seperti ini, teman-teman. Ini kajian yang akan terjadi hubungan nanti sinkron permasalahan di sini ya. Permasalahannya di sini, dasarnya dari sini bermasalah ya. Permasalahan dari sini, nanti dasarnya dari sini yang bermasalah. Nah, jadi saling berkaitan. Nah, jadi kalau kita akan membahas hukum, kita akan juga membahas politik, karena permasalahannya mungkin dari sini atau juga dari sini. Nah, nanti akan kita sampaikan. Jadi
Permasalahan di kewarganegaraan tentunya bagaimana kondisi negara. Negara yang stabil itu seperti apa? Warga negaranya, kepatuhan, kesejahteraan dari warga negara dan negaranya. Hak dan kewajiban apakah seimbang, kesejahteraan ya dan sebagainya, keamanan dan sebagainya. Ini permasalahan yang banyak sekali di dalam KWN ya, kewarganegaraan. Permasalahan politik, ada permasalahan di dalam demokrasi ya, masih terjadi hari ini, kita diskriminasi ya, yang itu sangat tidak boleh ya, karena kita harus satu visi, satu pandangan, kebersamaan ya, sehingga tidak ada yang diskriminasi ya. Terus juga ada permasalahan pemilu yang tadi sudah disampaikan, ada permasalahan otonomi daerah yang hari ini ya, tingkat korupsi itu sudah terjadi secara masif ya di daerah. Yaitu bisa saja karena peluang daripada sistem otonomi daerah yang hari ini, siapa sih yang mengawasi di daerah. Nah, itu menjadi bahan perbincangan kita nantinya. Yaitu juga ada permasalahan partai politik ya. Sejauh apa peran partai politik saat ini? Permasalahan hukum ada di produk hukum ya, banyak sekali produk hukum yang mengalami disharmonisasi, yang saling bertentangan ya, tidak harmonis satu sama lain. Ada penegakan hukum yang kita tahu bahwa tingkat korupsi, suap sudah terjadi di ranah peradilan ya, itu sangat mengkhawatirkan sekali ya, karena memang kondisi korupsi mestinya tidak sampai kepada ranah peradilan ya, karena ranah peradilan harusnya memberikan justice, memberikan sanksi atau memberikan penegakan hukum yang secara bersih ya. Jadi barang siapa yang bersalah memang akan dihukum secara serius atau secara tegas. Nah, selanjutnya juga ada masalah kemanfaatan, efek jerah terhadap hukumnya. Ya, kita tahu di penjara hari ini masih terjadi bahasanya hari ini kita mengarah kepada permasyarakatan yang hari ini lebih kepada banyak toleransi dan memaafkan dan pembiaran ya. Tidak adanya suatu sistem yang betul-betul kuat dapat menggiring bahwa si pelaku kejahatan ini bisa jera dalam melakukan kejahatannya. Ya, sering diberitakan ya, narapidana yang sudah lepas ya, atau bekas narapidana ya, itu masuk lagi ke dalam penjara setelah beberapa hari selanjutnya dilepaskan. Nah, itu menjadi permasalahan yang serius. Tandanya penjara atau lembaga permasyarakatan belum mampu menciptakan suatu efek jerah ya. Tandanya banyak pelaku kejahatan yang tidak takut terhadap melakukan kejahatan karena di penjara mengalami kondisi yang tidak terlalu menyeramkan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, dan bahkan para pelaku tindak pidana korupsi ya, itu mendapatkan fasilitas. Wah, ya, ini sangat mengkhawatirkan sekali terhadap kondisi hukum kita. Masalah produknya bermasalah, masalah penegakannya bermasalah, masalah efek jerahnya juga bermasalah. Jadi di mana letak kekuatan atau karismatik hukum kita ya, yang kita junjung tinggi, negara hukum, namun terdapat banyak kelemahan sekali di hukum tersebut. Nanti akan kita uraikan sebagai bentuk analisis kita agar lebih memperkuat seharusnya hukumnya ini seperti apa. Nah, nanti kita berikan masukan dan solusi-solusi ya. Selanjutnya, nah ini kerangka berpikirnya tadi ya teman-teman, karena dari permasalahan
produk itu sebabnya bisa jadi dari pemilunya, ya. Nanti akan kita uraikan dari mana masalah produk hukum kok lari masalahnya ada di pemilu. Ada di sini di partai politik juga, ada di politiknya juga. Jadi akan berentetan, ya. Masalah penegakan hukum, ya. Nanti ada juga permasalahan di otonomi daerahnya. Masalah efek jerahnya ada terhadap pemerintah, ya, dan sebagainya. Nah, ini ada extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa yang terjadi di setiap negara. Ini pasti selalu ada yang namanya tindak pidana terorisme, narkotika, dan korupsi, yang semua negara pasti terdapat 3 permasalahan ini, dan ini levelnya extraordinary crime atau kejahatan luar biasa: teroris, narkoba, dan korupsi. Nah, ini menjadi permasalahan yang serius dalam permasalahan hukum dan permasalahan kewarganegaraan atau permasalahan politik juga, ya. Baik, jadi kita coba menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang awal tadi, ya. Permasalahan yang awal ini, ya. Maka mungkin teman-teman sudah mempunyai gambaran analisis di mana letak permasalahannya. Maka dapat dijabarkan bahwa kondisi negara kita itu sama halnya seperti mobil yang kondisinya saat ini sedang mengalami kerusakan yang sangat parah, ya. Setiap elemen ini bermasalah, atau dapat diumpamakan negara kita ini dalam kondisi yang rusak parah, ya. Barangkali bannya kita saya ingin menjelaskan bahwa kondisi negara kita memang terlihat stabil, tapi dalam kondisi yang lebih dalamnya lagi bermasalah, ya. Yang ini yang akan kita harus, ya, rumuskan, perbaiki, karena kita cinta terhadap negara kita, sayang terhadap negara kita, dan kita bangga terhadap Indonesia sebenarnya. Yang ini kita bangga terhadap mobil ini, dan kita harus berupaya memperbaiki kerusakannya satu demi satu. Nah, itu peran serta kita semua. Nah, jadi kondisi kita saat ini memang sedang rusak parah, tetapi tidak menjadikan kita menjadi pesimis atau tidak cinta terhadap Indonesia. Justru ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk dapat membuat kerusakan ini menjadi mobil yang betul-betul menjadi sempurna, ya. Memang di sini kerusakannya di mana-mana, terjadi permasalahannya di mana-mana. Maka kita akan bahas nih solusi dalam setiap permasalahan ini. Nah, terutama permasalahannya harus diselesaikan satu persatu. Diibaratkan atau dianalogikan bahwa misalnya, ya, bagian mesin ini rusak, ya, bagian bannya juga bocor, ya. Mungkin juga di sini bannya ada yang hilang, tidak ada ban, kacanya di sini pecah, bodinya semua di sini rusak, ya. Dan setirnya bahkan di sini tidak ada atau rusak, ya. Remnya blong, lampunya pecah, tidak ada. Begitulah kondisi bagian elemen ini. Jadi setiap ini bermasalah. Maka apa yang kita harus lakukan jika kita menemukan mobil yang kondisinya rusak parah? Maka kita harus melakukan perbaikan satu demi satu, ya. Setiap kerusakannya kita perbaiki. Mesin mobilnya kita bawa ke tempat bengkel mesin, ya. Kita benarin lagi kaca yang pecah, kita buat lagi setir mobilnya, kita perbaiki, bannya ditambah lagi yang bocor, yang hilang kita beli lagi, ya, sehingga mobil ini dapat bisa sempurna lagi. Nah, oleh karenanya dalam permasalahan ini ibaratnya, ya, ini harus diperbaiki satu demi satu.
maka semua elemen ini harus diperbaiki satu demi satu. Tidak boleh terdapat kebocoran lagi atau permasalahan lagi, sehingga sistem ini akan berlangsung dengan baik. Memang hari ini sistem kita banyak mengalami kelemahan, tapi ini harus menjadi perbaikan. Jadi contoh permasalahannya, jadi yang harus kita perbaiki adalah pemilu ya. Sistem pemilu kita ini harus sudah mulai berbasis yang namanya kalau permasalahan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung itu hanya alternatif saja, tetapi pada poin dasar pemilunya harus diselenggarakan berupa yang namanya tes ya. Tes calon pemimpin atau tes kandidat atau tes menjadi pejabat. Jadi di beberapa negara di luar sana seperti katakan tetangga kita ya, Singapura, itu di negaranya untuk menjadi pemimpin ya, atau untuk mengikuti pemilu itu mereka melaksanakan yang namanya tes secara berkala dan sangat panjang, bisa mencapai beberapa bulan dalam tes-tesnya. Sama halnya seperti kita ingin menjadi PNS ya, ada tes CPNS-nya. Nah, begitu juga semestinya harus dilakukan dalam kondisi pemilu ya. Calon-calon kandidat yang ingin menjadi eksekutif, legislatif itu harus dilakukan tes yang sangat besar-besaran ya. Secara psikotesnya harus dilaksanakan, kesehatannya dilaksanakan dengan baik, dan tes pengetahuan umumnya ya, dan sebagainya ya. Bahkan terhadap visi misinya dan sebagainya ya. Itu harus betul-betul secara mendalam. Jangan sampai kita menemukan calon kandidat yang masih bermasalah dalam tes tersebut ya, karena kita kurang ketatnya terhadap tes, mungkin kecolongan ya terhadap calon kandidat yang mungkin ada yang pengguna narkoba karena tidak dites kesehatannya secara serius, atau mungkin ada yang tidak pandai dalam berhitung ya, karena mungkin tidak dilakukan tes yang sangat mendalam dalam pengetahuan umum atau matematikanya, sehingga apa yang terjadi, pemimpin kita cenderung lebih lemah daripada masyarakatnya. Nah, itu yang tidak boleh ya, apalagi di sini untuk menjadi konteksnya pemimpin. Nah, jadi rangkaian tesnya pun harus lebih berat daripada tes-tes CPNS. Itu sebagai gambaran. Sehingga kalau sudah dilaksanakan di sini tes ya, maka yang akan terjadi atau apa yang dihasilkan setelah tes ini akan timbul calon-calon kandidat yang berintegritas atau berkualitas, karena sudah diuji dengan tes tersebut. Nah, kalau sudah bobotnya baik gitu ya, positif, maka dari beberapa calon tersebut tidak masalah jika harus dipilih secara langsung maupun tidak langsung, karena bobotnya adalah orang-orang yang benar-benar sudah terpilih, teruji secara baik. Jadi tidak ada lagi yang betul-betul berdasarkan uang. Jadi memang berdasarkan kemampuan dan potensi. Karena ini untuk menjalankan nantinya negara. Nah, begitu teman-teman. Yang pertama harus dilaksanakan tes. Setelah dilakukan rangkaian tes yang sangat mendalam dan berat, sehingga terpilih calon-calon kandidat pemimpin yang berintegritas yang tinggi, maka selanjutnya perlu dilakukan menayangkan biografi daripada calon kandidat. Selama ini kelemahan dalam pemilu kita tidak bisa mengakses ya, biodata, biografi dari calon-calon DPRD, calon kepala daerah, wali kota dan sebagainya, gubernur, karena tidak kita bisa dapatkan infonya ya. Nah, seharusnya semestinya KPU atau panitia dapat menyelenggarakan biografi daripada calon-calon ini, dari calon 1 sampai calon 100. Biografinya seperti apa ya, latar belakang
bekerjanya, latar belakang organisasi, pengalaman dan sebagainya. Sehingga kita datang ke TPS, kita tahu harus memilih siapa karena kita sudah bisa mengakses. Nah, hari ini kita datang ke TPS, kita seringkali tidak tahu harus memilih siapa. Ya, karena kita tidak tahu biografinya. Nah, setelah dites, maka kita harus menayangkan biografi calon kandidat tersebut sehingga bisa diakses dan masyarakat bisa memilih siapa yang hendak harus dipilihnya sesuai dengan visi misi tujuan daripada masing-masing perorangan, sehingga kondisi demokrasi kita akan mulai membaik dengan demikian. Nah, yang ketiga, sebisanya kita sudah mulai masuk kepada era digital, baiknya dilakukan pemilihan umum dilakukan secara online. Nah, bagaimana mekanismenya? Tentu kalau kita rancang dengan sedemikian rupa, pasti akan bisa menjadikan suatu sistem digital yang sangat baik sekali ya, pemilu online yang sangat baik kalau sangat diperhatikan sangat serius. Ya, karena mengamati dari permasalahan penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan uang yang sangat besar, ini harus dipikirkan bagaimana solusinya agar tidak memberatkan cost tadi. Nah, maka bisa dilaksanakan dengan online ya. Bagaimana dengan pandangan bahwa masyarakat yang teknologinya tidak atau gaptek ya, belum terlalu menguasai teknologi. Jadi ada pendampingan. Jadi datang ke TPS dilaksanakan secara online, tidak ada kertas lagi, tidak ada tinta lagi dan sebagainya. Mungkin datang ke ini TPS menyediakan komputer atau laptop. Nah, nanti hanya berupa klik saja seseorang pemilih masuk ke TPS dengan menggunakan mouse-nya saja bisa mengklik saja dan oke. Nah, mungkin caranya bisa demikian ya, atau diwakili ya, atau seperti apa ya. Jadi didampingi maksudnya ya, bukan diwakili. Jadi ada skema mengarah kepada pemilu online sehingga bisa meminimalisirkan budget atau anggaran nantinya ya. Dan ini menjadi permasalahan yang serius. Kalau kita bisa mengembangkan itu, wah, mudah-mudahan ini akan berkembangannya melesat sekali ya. Dan semuanya sudah pemilu kita sudah berbasis modern sekali kalau dapat dilaksanakan hal tersebut. Nah, itu yang harus dipastikan harus terjadi ya. Karena dari rangkaian yang pertama tadi kita mendapatkan calon kandidat yang berintegritas, terus mendapatkan sistem pemilihannya ya, dan yang selanjutnya ya yang tadi disampaikan ya. Jadi kita masuk sekarang kepada rakyat. Rakyat juga perlu mendapatkan perbaikan ya. Dorongan pengetahuan atau pendidikan politik ya, kepada masyarakat. Hari ini kapan sih masyarakat mendapatkan pendidikan politik? Ya, kita ketahui ketika masyarakat tersebut melakukan pendidikan S1 atau D3 ya, atau pendidikan perguruan tinggi, baru mendapatkan pendidikan politik. Nah, sewaktu masa SMA tidak dipelajari yang namanya pendidikan politik. Yang ada pendidikan kewarganegaraan, tapi tidak menyangkut ke pendidikan politiknya. Kita ketahui politik ini bukan suatu hal yang harus dihindari atau hal yang harus dijauhi ya. Karena justru sebenarnya politik itu harus kita lakukan pendekatan, lakukan pengkajian, pendalaman atau pemahaman. Sehingga kalau masyarakatnya ini cerdas terhadap politik, maka tidak dapat lagi dilakukan pembodohan ya, kebohongan dan sebagainya. Nah, mungkin harus dilakukan upayanya pendidikan politik pada level pendidikan menengah
ya, atau dari SMP, dari SMA itu sudah mulai dimasukkan kurikulum pendidikan politik. Karena politik ini hanya sebagai ilmu, teman-teman, ya. Bukan suatu hal yang negatif atau hitam, bukan. Jadi politik ini adalah ilmu agar seseorang dapat memimpin dengan baik seperti apa, agar dapat bermasyarakat seperti apa, agar dapat mengakomodir kepentingan, kekuasaan dengan baik itu seperti apa. Ya, memang selama ini yang dipertontonkan selama ini politik itu suatu hal yang hitam, yang tidak baik. Tapi sebenarnya politik ini hanya sebagai ilmu, ya, yang setiap orang harus memperolehnya, harus dapat ya memahami bahwa nantinya akibat kalau tidak mempelajari politik ya kondisinya seperti saat ini. Nah, oleh karena itu pendidikan politik harus mulai tumbuh dan dikembangkan. Ya, itu harus diwujudkan supaya tercipta calon kandidat yang sudah berintegritas, maka calon pemilihnya betul-betul sudah siap yang memilih yang mana yang benar dan bisa menganalisis ketika terjadi kekeliruan ya atau hal yang tidak benar dan sebagainya, maka kondisinya sudah mulai tercerdaskan. Kalau masyarakat sudah cerdas, pasti ini akan balance, terhubung dengan sangat baik koneksinya. Nah, itu yang selanjutnya, dan yang masukannya juga terhadap masyarakat nantinya kalau sudah terisi cerdasan dalam berpolitik, pasti masyarakat tidak mau lagi yang namanya disuap, ya, dilakukan money politik, ya, dilakukan pembodohan dan sebagainya. Pasti tidak mungkin mau lagi karena sudah cerdas, ya, tidak mungkin akan terjadi money politik, itu sudah secara otomatis, ya. Karena masyarakatnya sudah cerdas, tidak mungkin mau diberikan uang 100.000 untuk masa depan 5 tahun pemimpin yang kurang tepat, ya, atau tidak sesuai dengan keinginannya, ya. Pasti akan mengorbankan keinginan sendirinya yang lebih diutamakan, ya. 100.000-nya pasti saya tidak akan mau menerimanya, karena masa depan negara akan lebih sangat penting terhadap uang yang diberikan. Nah, jadi memang betul-betul berintegritas juga masyarakatnya agar dapat memilih secara jujur, terbuka, dan memang betul-betul dari hati nurani. Nah, itu masalah rakyat, ya, masalah pemilu, masalah calon kandidat. Calon kandidat ini berlatar belakang dari partai. Maka partai ini harus disorot secara mendalam, ya, partai politik. Tapi pada dasarnya kalau sudah dilaksanakan pemilu tadi secara tes, ya, maka partai mau merekomendasikan siapapun pasti itu tidak menjadi kendala atau masalah, karena nantinya akan terseleksi dengan jalur tes, ya. Barang siapa yang partainya merekomendasikan calon pemimpin yang kurang tepat, itu akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi kalau masukan terhadap partai politik, ya, kita perlu membentuk suatu sistem pengawas partai politik. Hari ini siapa sih yang mengawasi partai politik? Ya, partai politik itu tujuannya sangat luar biasa sekali, ya, karena menjadi suatu wadah atau organisasi yang menciptakan pemimpin tujuannya, ya. Jadi partai politik itu memang tujuannya, program kerjanya untuk menciptakan pemimpin. Nah, jadi memang harus betul-betul harus mendapatkan pengawasan sebetulnya sejauh mana partai politik ini melakukan upayanya tersebut, ya. Karena kalau disampaikan, ya, kalau boleh disampaikan, biaya anggaran bantuan terhadap partai politik ini sangat besar sekali dari negara. Oke, nah itu secara singkat gambaran, ya. Dan juga mengenai jabatan ini juga perlu mendapatkan pengawasan.
Jangan sampai seseorang menjabat terus dibiarkan bekerja begitu saja. Ya, pasti akan terjadi kelemahan lama-kelamaan. Maka harus diberikan pengawasan. Seperti apa? Bahasanya seperti ini teman-teman. Kita saja bekerja dimanapun itu mempunyai target kerja. Target kerja. Bagaimana kalau target kerja ini tidak tercapai? Pasti kita mengalami yang namanya sanksi ya, atau resiko karena target kerja tidak terpenuhi. Hari ini pemerintahan kita ya, para pejabat terdahulu maupun yang sekarang, apakah diberikan target kerja, beban kerja ya. Nah, ini menjadi permasalahan ya. Makanya sering sekali kita diberitakan di media bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh DPR RI misalnya itu tidak sebanding dengan apa yang didapat dan lain sebagainya. Nah, itu karena mungkin tidak adanya target kerja yang harus dicapai dan diberikan sanksi barangkali, atau seperti apa tolak ukurnya kalau tidak sampai targetnya. Jangan sampai ketika calon kandidat ini menjabat tidak ada produktivitas yang dapat dihasilkan sehingga jabatan ini terjadi sia-sia ya. Nah, jadi perlu mendapatkan pengawasan yang serius, berikan target pencapaian kerja dan sebagainya. Nah, itu hal yang sangat penting sekali sehingga penyelenggaraan negara ini berjalan dengan sangat serius ya. Kalau kita lihat banyak sekali itu para pejabat yang ringan sekali pekerjaannya ya, justru menjadi pemimpin pekerjaannya justru malah semakin besar ya, semakin keras dalam berpikir. Nah, sering pengamatan kita ya, secara langsung mengamati atau melihat di media para pemimpin atau para pejabat itu rasanya ringan sekali, tidak seolah ada beban dalam bekerja. Nah, ini menjadi permasalahan. Oke, mungkin secara singkat itu yang harus kita lakukan perbaikan sehingga akan memperbaiki sedikit demi sedikit permasalahan-permasalahan yang ada ya. Mulai sedikit-sedikit item yang secara utamanya mulai terselesaikan. Nah, kalau kampanyenya juga nanti akan mulai membaik kalau sudah mulai calon kandidatnya adalah orang-orang yang mumpuni. Ya, kampanyenya pun pasti mereka akan selenggarakan dengan baik tanpa adanya money politik dan sebagainya. Masyarakat sudah cerdas, kalau memang ada money politik pasti akan dilaporkan ya, dan sebagainya. Pasti ini sudah, dan demokrasi kita sudah otomatis akan berjalan dengan sesuai dan sangat baik. Nah, mungkin itu masukan atau opini terhadap sistem negara kita. Kita mulai masuk lagi kepada permasalahan mungkin otonomi daerah ya. Otonomi daerah, partai politik, produk hukum, penegakan hukum, kemanfaatan, sanksi yang nantinya akan kepada tujuan negara, yaitu kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, jadi begini teman-teman, kita mulai memasuki, kalau tadi pembahasannya terlalu ke kewarganegaraan sekali, terlalu ke politik sekali. Nah, ini kita sudah membahas mengenai permasalahan hukum. Permasalahan hukum itu ada 3 titik secara besarnya. Masalah produk hukum, masalah penegakan hukum, masalah kemanfaatan hukum. Ya, masalah produk hukum ini adalah produk-produk yang dihasilkan secara hukum. Ada 6 item produk hukum. Ya, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraturan perundang-undangan, ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Nah, itu secara urutannya ya teman-teman. Nah, peraturan ini menjadi permasalahan yang terkadang perdanya bermasalah dengan
undang-undangnya bermasalah dengan Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR-nya bermasalah dengan peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini menjadi dilema yang sangat serius karena produk hukum ini harus terjadi harmonisasi. Kalau di sininya mengatur demikian, seharusnya di sininya mengatur demikian, ya harus sesuai. Nah, mari kita analisis dalam produk hukum ini. Apa yang harus kita lihat dulu, permasalahan titik beratnya di mana. Saya ingin menganalogikan seperti ini, teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan suatu benda. Ya. Suatu produk itu pada dasarnya tidak dapat disalahkan. Seperti contohnya hal seperti ini, pulpen. Andai kata kita menemukan di warung atau di toko, kita beli pulpen, ternyata pulpennya kondisinya tidak standar, tidak seperti standar. Ya, mungkin body atau casingnya ini tidak mulus, ya ada serat-serat yang mungkin kasar, di sininya mungkin bolong-bolong, atau di sininya mungkin sekali dipakai langsung patah. Maka kita biasanya ya kalau secara masyarakat umum berpandangan, pulpennya nggak bagus nih gitu, pulpennya nggak nggak berkualitas, nggak bermutu nih pulpen. Biasanya kita menyalahkan produk. Tetapi pada dasarnya kita tidak boleh menyalahkan produk, karena produk ini ada yang membuatnya. Nah, maka yang kita harus salahkan adalah si pembuat produk. Mengapa membuatnya tidak hati-hati, tidak serius, sehingga banyak kelemahan-kelemahan yang tidak menjadi standar. Maka yang harus kita salahkan adalah si produk pembuat produk tersebut. Nah, kembali lagi kepada pembahasan produk hukum, maka yang harus disalahkan ya, atau menjadi titik berat permasalahannya ada di pembuat hukum atau si pembuat produk ini gitu ya. Siapa si bagian pemerintahan yang melakukan tugas membuat produk hukum? Yaitu adalah pemerintahan legislatif, yaitu yang titik beratnya ada di legislatif, karena walaupun ada yang dibuat oleh eksekutif terus tetap mendapatkan persetujuan dahulu oleh legislatif. Nah, maka menjadi pemerintahan yang mempunyai tugas bagi pembuatan produk hukum yaitu legislatif, makanya dinamakan badan legislasi. Siapa yang secara utamanya? Yaitu DPR RI, MPR juga ya, DPD juga, DPRD juga. Walaupun secara nantinya kalau kita bahas otonomi daerah, peran DPRD ini ya, tidak terlalu berkaitan sekali dengan legislatif, bahkan dia cenderung berperan menjadi eksekutif. Tapi nanti ini panjang sekali ya, ini secara kritisnya. Nah, namun kita harus menyalahkan masalah produk hukum kepada siapa yang membuat, karena produk hukum itu bisa jadi itu ada yang menciptakan, ada yang membuat, ada yang merancang. Nah, jadi yang disalahkan adalah si pembuat produk hukumnya. Kenapa membuatnya demikian? Nah, mari kita kaji lagi atau analisis lagi. Si pembuat hukum ini, katakanlah misalnya DPR RI, ya kita lihat lagi, tinjau. Misalnya ada 560 anggota DPR, ternyata berlatar belakang dari yang namanya partai politik. Hampir seluruhnya, ya, mungkin hanya sekian persen yang independen, hampir seluruhnya berasal dari partai politik. Dan di partai politik ini terdapat lagi latar belakang yang berbeda-beda. Ya, kita ketahui di partai politik atau di DPR RI bermacam karakter atau latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang latar belakang artis, ya, penyanyi, aktor, ya. Ada yang pengusaha, ada yang petani, ya, yang punya sawit, ya, ataupun seniman, siapapun, ya, jurnalis, ya, atau lain sebagainya, ya, ahli, profesor, bisa menjadi
anggota DPR dan sebagainya. Nah, hal yang menjadi permasalahannya begini, secara logika dan secara permasalahan yang lebih mendalam lagi. Tadi kita analisis permasalahannya, produk hukum ada di DPR, DPR ada di partai politik ada di latar belakang. Nah, kenapa saya bahas latar belakang? Jadi saya ingin mengemukakan begini, teman-teman. Andai kata teman-teman sakit gigi, maka teman-teman melakukan berobat kemana? Pasti ke dokter gigi. Andai kata teman-teman ingin membangun rumah, maka teman-teman harus ke toko bangunan atau cari tukang bangunan atau orang yang bisa membangun bangunan atau arsitek dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ingin naik pesawat gitu ya, maka teman-teman harus dikemudikan oleh yang namanya pilot. Apakah mungkin teman-teman mampu mempercayai kalau teman-teman ingin naik pesawat tapi yang mengemudikan adalah nakoda misalnya? Pasti teman-teman akan takut. Bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin membangun rumah misalnya, tapi yang membangun bangunan rumahnya bukanlah orang yang ahli dalam membangun rumah? Katakanlah misalnya adalah perawat rumah sakit yang membangun rumah, ya, ataukah dokter yang membangun rumah. Walaupun mungkin secara ukuran badan, tenaga kita percaya, tapi secara kemampuan dalam membangun rumah, apakah teman-teman percaya? Pasti tidak mungkin. Jika teman-teman yang sakit gigi tapi diobati bukan oleh dokter gigi, melainkan dengan dokter kandungan, bagaimana? Apakah teman-teman mau meminum obat racikan yang dibuat oleh dokter tersebut? Ya pasti akan terjadi ketidakpercayaan bahasanya ya, atau kita akan meragukan. Nah, dengan kondisi hari ini juga, maka harus produk hukum ya harus baiknya dilakukan oleh orang-orang yang ahli di dalam hukum ya. Maka saya ingin mengatakan begini pada dasarnya, melogikakannya seperti ini. Profesional, apa sih yang dikatakan profesional? Arti profesional ini adalah seseorang yang bekerja memang berdasarkan keahlian. Kalau seseorang ini bekerja memang berdasarkan keahliannya, maka akan menjadi profesional. Hari ini lembaga DPR RI kondisinya seperti apa? Di dalam sana tugas DPR RI itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai legislasi ya, sebagai pembuat undang-undang, perancang ya, merubah, merevisi, perbaikan dan sebagainya. Itu dilakukan di DPR sebagai badan legislasi, menciptakan produk hukum ya. Tidak hanya di DPR, di MPR dan sebagainya. Dan di DPR atau legislatif ya, itu juga melakukan pengawasan, budgeting ya, anggaran. Nah, jadi masalah yang pertama ini adalah membuat produk hukum. Bagaimana bisa seorang artis, seorang aktor yang terbiasa membuat film, membuat lagu, itu diminta nantinya bertugas untuk membuat hukum? Ya, itu menjadi permasalahan yang sangat fundamental sekali ya, karena ada beberapa opsi yang nanti akan ditawarkan sebagai masukan ya. Apakah perlu nantinya kita, negara maksudnya, membuat yang namanya badan tersendiri
badan pembuat hukum. Jadi orang-orangnya sudah di dalamnya adalah orang-orang yang ahli terhadap hukum. Katakanlah para profesor hukum yang akan membuat hukum. Nah, itu perlu diciptakan barangkali, dan memang sudah semestinya. Jadi sesuai dengan bidang kemampuan dan keilmuan. Jadi sehingganya kondisi produk hukum kita ini memang betul-betul jelas arahnya kepada kemanfaatan, kepada kepastian, kepada keadilan. Dapat kita bayangkan jika produk hukum ini dibuat oleh pengusaha misalnya, maka apa yang terjadi? Bisa jadi atau lain sebagainya, bisa dibuat oleh siapa saja yang dari latar belakang ini. Apakah bisa memenuhi unsur daripada keadilan, kepastian, kemanfaatan? Bisa jadi mengarah kepada hal yang berbeda, mungkin sektor ekonomi, karena mungkin di dalamnya banyak orang-orang ekonomi, katakanlah pengusaha, pembisnis dan sebagainya. Maka dalam membuat hukum akan menggunakan aspek dengan modal sekecil-kecilnya akan menghasilkan untung sebesar-besarnya. Bisa dipakai mungkin teori tersebut ya, karena yang membuat adalah latar belakang dari ekonomi. Nah, maka tidak heran kalau kita menemukan peraturan-peraturan yang berbasis kepada kepentingan sektor sebagainya ya, atau sektor bisnis, atau yang menguntungkan beberapa organisasi atau kelompok. Nah, jadi memang hal semestinya produk hukum ini harus dibuat, dirancang oleh orang-orang hukum idealnya ya. Karena kalau produk hukum dibuat oleh dokter, oleh artis, pasti akan mengarah kepada keilmuan mereka masing-masing. Nah, pasti tidak akan tercapai terhadap kepastian, keadilan dan sebagainya. Karena orang-orang hukum tersendiri pun ya, itu sangat kesulitan dalam mengakomodir ini produk mengarah kepada apa sektornya. Nah, itu analisis yang sangat berat sekali teman-temannya. Tapi ini perlu diungkapkan sebagai pembelajaran, sebagai masukan ya, agar negara kita dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Kita istirahat sejenak karena azan sedang berkumandang, dan saya pamit sholat sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas masalah produk hukum ya. Tadi menjadi masalah yang sangat serius produk hukum ini, maka letak permasalahan titik beratnya ada di si pembuat produk hukum tersebut. Maka tadi disampaikan pembuat hukum tersebut harusnya berlatar belakang kan hukum ya, karena orang-orang yang semestinya ahli terhadap hukum yang membuat hukum ya, dengan sangat baik nantinya. Diharapkan demikian. Kalau sudah yang membuat hukum itu adalah para profesor-profesor yang ahli, yang pada pakar, pasti akan menghasilkan produk hukum yang sangat baik, insya Allah, mudah-mudahan. Walaupun tidak secara yakin ya, karena memang yang membuat adalah manusia. Tetapi kalau tolak ukurnya adalah keahlian ya, bidang kemampuan ya, maka itu akan sudah mulai balance ya. Kalau selama tidak dilakukan perubahan ya, maka produk hukum kita akan selalu dipengaruhi oleh namanya keadaan politik. Kalau tidak berubah, masih tetap demikian, maka ya jangan heran produk hukum kita akan diobang-ambingkan oleh keadaan politik, karena memang dibawa kepentingan ya, produk hukum kita dibawa oleh kepentingan penguasa. Nah, jadi baiknya harus direvisi kembali bagaimana tata aturan dalam pembuatan legislasi, ataukah mungkin tetap dilakukan di DPR namun diisi oleh orang-orang hukum DPR-nya.
barangkali demikian. Karena memang tugas utama dari DPR tersebut adalah membuat produk hukum. Ya, kecuali kalau tugas utamanya ini ditarik, ya, diambil. Jadi hanya tugas pengawasan eksekutif dan pengawasan budgeting. Itu tidak masalah, ya, diisi oleh dari berbagai latar belakang karena tidak ada kaitannya dalam membuat hukum. Ya. Kalau hanya membuat kebijakan mungkin ya dapat dilakukan, tapi kalau sudah spesifik membuat hukum, merancang undang-undang dan sebagainya, ya sangat tidak logis bahasanya kalau dilakukan oleh berbagai latar belakang. Karena kalau memang ingin membahas sektor pertanian, sektor ekonomi dan sebagainya, di dalam biasanya dalam mekanisme pembuatan undang-undang itu ada yang namanya naskah akademik. Biasanya dalam naskah akademik itu diundang para tokoh, para pakar untuk membahas bersama. Nah, mungkin dapat dilakukan secara hal demikian kalau porsinya memberikan masukan dan pandangan terhadap masing-masing sektor. Nah, tetapi lebih dititik beratkan bahwa yang membuat hukum, produk hukum adalah orang-orang yang berkemampuan hukum. Ya, itu masukan dari saya, ya, secara objektif menilai dan berpikirnya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan penegakan hukum. Penegakan hukum kita, siapa yang melakukan penegakan hukum? Ya, ada yang namanya penegakan hukum secara umum, yaitu dilakukan oleh 4 pilar, yaitu ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara. Nah, ini penegak hukum secara umum, ya, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang tugas-tugasnya berbeda-beda. Ada lagi penegak hukum secara khusus yang melakukan penegakan hukum secara kasus-kasus tertentu. Ya, ada KPK, ada BNN, ada Densus, ada BNPT, ya, mengenai terorisme, ada Komnas HAM, ya, ada lain sebagainya. Nah, jadi ada penegakan hukum secara umum dan ada penegakan secara khusus. Nah, dalam melakukan penegakan hukum di sini masih banyak terjadi kebocoran, ya. Kita masih bisa di penegak hukum kita masih bisa disuap, masih bisa dibujuk rayu, ya, masih bisa dilakukan lain sebagainya, ya, sehingga yang seharusnya salah bisa tidak menjadi salah, ya, bahkan bisa bebas dan sebagainya. Yang tidak bersalah bisa menjadi bermasalah, ya, karena sering kita dengar ada yang salah tangkap, ya, ada yang dibebaskan dan sebagainya. Ini menjadi permasalahan yang serius dalam penegakan hukum kita. Masih terjadi pungli, penegakan hukum kita masih macam-macam, ya, masalah-masalah yang lain sebagainya. Ada masalah yang kekerasan, ada masalah yang lain sebagainya, banyak sekali, ya. Antara kepolisian dan KPK saja dalam melakukan penegakan hukum masih ego masing-masing, ya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi permasalahan sehingga apa yang ingin dihasilkan ujung-ujungnya tidak maksimal karena masalah penegakan hukum kita. Jadi yang akan lantas bagaimana solusi terhadap penegakan hukum kita agar bisa berjalan dengan baik dan maksimal? Maka opsinya begini, teman-teman. Pertama, kita coba melihat dan mempelajari dari negara-negara lain yang sudah berhasil dalam melakukan penegakan hukumnya. Tingkat korupsinya kecil, ya, penegakan hukumnya sangat kuat, tegas, dan sebagainya. Seperti misal kita contohkan adalah Jepang, ya. Jepang itu mempunyai sistem penegakan hukum yang sangat baik sekali, dan para penegak hukumnya itu tidak main-main dan sangat serius dan sangat tegas dan memang betul-betul konsekuen dan konsisten dalam melakukan penegakan hukum. Nah, di Jepang, ya, itu bisa kita contoh barangkali dalam melakukan penegakan hukumnya. Penegakan hukum kita di sini masih berbasis
ego sektor dan sebagainya. Hakim itu bisa berselisih dengan jaksa, dengan kepolisian, atau bisa tidak netral ya, atau bisa berpihak dan sebagainya. Si jaksa juga bisa habis-habisan menuntut misalnya, pengacara juga habis-habisan membela ya, polisi habis-habisan menangkap penjahat. Nah, dalam konteks hal ini mari kita pelajari dan pahami mengenai negara Jepang tadi. Di negara Jepang, untuk menjadi para penegak hukum itu semua dijadikan satu ya. Untuk menjadi calon polisi, calon jaksa, calon hakim, calon pengacara itu semua dijadikan satu wadah yang namanya penegakan hukum di sana. Nanti dites secara terbuka, secara jujur, secara transparan, tidak ada lagi yang namanya berbasis KKN, ya, nepotisme dan sebagainya, tidak ada lagi yang berdasarkan suap ya. Jadi betul-betul diselenggarakan secara netral ya, itu penting sekali pertama ya. Rekrutmen secara netral ini, secara jujur dan terbuka ini memang sangat penting, karena nantinya SDM ini akan melakukan pekerjaannya, dan melakukan pekerjaannya bukan pekerjaan administratif, bukan pelayanan, bukan, tetapi melakukan penegakan hukum yang di situ dibutuhkan betul-betul akurasi dalam kejujuran dan ketegasan dan betul-betul integritas. Kita harus bisa menciptakan SDM atau merekrut SDM yang betul-betul bernilai lebih, karena nantinya mereka akan betul-betul melakukan penegakan secara serius, penegakan hukum. Jadi yang betul-betul berjiwa dan berpikir yang secara berbeda, yang betul-betul tegas. Nah, ini yang perlu diwujudkan pertama dalam sistem rekrutmen secara terbuka, jujur, dan adil. Kalau selama ini kalau misalnya masih dilakukan secara tidak netral, tidak terbuka dan jujur, maka akan berakibat kepada penegakan hukumnya. Maka jangan terkejut kalau melihat ada penegakan hukum yang mungkin tidak jujur dan sebagainya. Karena memang dari sumber daya dan dari perekrutannya memang sudah dilakukan secara tidak jujur. Nah, ini akan lemah sekali kalau sumber dayanya ini mengalami kelemahan. Maka yang pertama diawali dengan sistem perekrutan secara jujur, terbuka, dan memang mencari yang berintegritas ya. Setelahnya dilakukan pelatihan. Nah, seperti di Jepang tadi, di Jepang ini semua perekrutan dijadikan satu, dan yang sudah lulus ya akan ditetapkan ya, dari panitia atau penyelenggara perekrutan tersebut ya. Seperti misalnya semua sudah lulus ya, baru ditentukan secara hasil kepribadian, tesnya, dan hasil pengamatan dan sebagainya ya, hasil dari pelatihan ya. Setelah lulus itu dilatih semua menjadi satu terhadap visi misi hukumnya, menjadi satu tujuan ya, penegakan hukumnya satu tujuannya satu ya, dan titik beratnya menjadi satu pintu. Jadi keilmuan penegakan hukumnya hanya satu pintu, satu tujuan. Jangan beda-beda seperti hari ini kepolisian mempunyai tujuan yang berbeda, jaksa mempunyai tujuan yang berbeda, KPK mempunyai tujuan yang berbeda, Komnas HAM berbeda, sehingga ini saling tidak harmonis dan sebagainya. Nah, tidak boleh demikian lagi, harus menjadi satu tujuan yang mengarah kepada titik tersebut. Apa nih penegakan hukum kita? Mengarah kepada keadilan misalnya, atau kepastian dan sebagainya, atau kemanfaatan. Jadi betul-betul serius dan bersama-sama dalam menegakkannya. Nah, nantinya setelah lulus dan setelah dilatih baru ditetapkan ya, berdasarkan dari kemampuan masing-masing pribadi. Maka ditetapkan si A menjadi polisi, si B menjadi jaksa, si C menjadi hakim, yang betul-betul secara menjiwai dan secara integritas masing-masing. Nah, setelah itu ya, kalau secara logika, jika teman-teman digabungkan menjadi satu dalam suatu
pelatihan dasar, ya, maka pasti teman-teman akan mudah bekerja sama. Ya, kalau misalnya dulu sudah sekelas dengan, wah teman saya ini jaksa, teman saya ini hakim, saya polisi misalnya. Nah, kalau sudah berinteraksi dari awal ya, dan teman-teman tahu kultur kepolisian, kultur kejaksaan, kehakiman dan sebagainya, budaya satu sama lain, tujuannya sama, maka ini akan erat. Ya. Pengacara juga demikian, maka akan erat hubungannya dalam melakukan penegakan hukum. Ada koridor-koridor norma-norma tertentu yang tidak boleh dilakukan perbantuan hukum, misal ya. Jadi kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, jadi kalau sudah seragam begini, maka penegakan hukumnya akan betul-betul serasi, ya, akan saling bekerja sama satu sama lain dan sesuai dengan porsi tugas-tugasnya. Nah, setelah ditetapkan menjadi ini, maka dilakukan pelatihan terus-menerus terhadap permasalahan hukum, ya, terhadap penegakan hukum. Sedikit hal yang ingin menjadi titik permasalahan atau kelemahan, ya, dalam salah satu penegak hukum yang mungkin ini harus di-upgrade, ya, dalam rangka perbaikan dan masukan. Seperti misalnya kepolisian, ini harus segera mengupgrade pelatihannya dan mengupgrade sumber daya. Secara rasional dan logika, biasanya kita yang tamat sekolah menengah atas atau SMA atau SMK itu melamar jadi kepolisian dan lulus, biasanya melakukan pendidikan pelatihan. Nah, biasanya itu dilakukan sekitar 7 bulan dan biasanya itu lebih dominan 80% terhadap pelatihan fisik, ya, daripada kemampuan dalam penegakan hukum. Nah, ketika seseorang tersebut lepas dari pendidikan kepolisian tersebut, maka ini harus terus diimbangi dengan pendidikan hukum, ya. Bahkan harus diwajibkan seorang polisi harus bersarjana hukum, ya, karena itu sudah ketentuan, sudah wajib saya pikir, ya, harus menjadi sarjana hukum, karena tidak akan mungkin seorang polisi melakukan penegakan hukum tanpa mempelajari hukum, ya, bahkan mungkin diklasifikasikan lagi, ya, bahwa seorang polisi harus sarjana hukum barangkali ke depannya, ya, dalam rangka perbaikan. Ya, karena jangan sampai melakukan penegakan hukum tapi tidak tahu bagaimana cara menangkap penjahat, pelanggar, ya, itu ada perbedaan dan sebagainya. Sehingga dalam penegakannya tidak ada yang salah tangkap, tidak ada yang kekerasan, ya. Lain hal dengan memang kasus pidana, memang harus secara keras dan tegas, ya. Tapi dalam hal-hal lain memang harus secara persuasif, harus secara yang stabil dan sebagainya. Nah, sehingga sumber daya ini menjadi permasalahan karena nantinya sumber daya inilah yang melakukan penegakan hukum. Begitu juga dengan jaksa dan hakim dan sebagainya. Ini perlu dilakukan perekrutan yang secara betul-betul berintegritas. Kalau memang sudah dilaksanakan dengan demikian perekrutan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan yang memang betul-betul menciptakan penegakan hukum yang memang penegakannya secara baik, ya, dan mempunyai kemampuan hukum yang secara kuat sekali. Nah, demikian, ya, kalau masalah penegakan hukum itu harus di-upgrade sumber dayanya. Nah, selanjutnya masuk ke titik ketiga, yaitu permasalahan kemanfaatan atau efek jerah. Kita tahu di penjara itu hari ini mengalami beberapa kelemahan, ya. Salah satunya masalah pelaku tindak pidana korupsi itu dihukum tidak berat, ya, bahkan sangat ringan sekali, menjalani seperti formalitas saja, ya, di penjara atau di lembaga permasyarakatan. Jadi ada yang mempunyai fasilitas dan sebagainya. Nah, ini yang membuat menciptakan efek jerah itu tidak tercapai.
mungkin kita harus membenah lagi secara mendalam bagaimana sistem penjara atau sistem pemasyarakatan kita hari ini, negara kita. Ya. Jadi jangan sampai membuat seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan itu tidak jerah. Itu sangat membahayakan, karena nantinya opini masyarakat itu akan tidak takut terhadap berbuat kejahatan, karena di penjara tidak dihukum secara berat, tidak terjadi suatu sistem pemasyarakatan yang betul-betul kuat ya, sehingga orang keluar dari penjara 4 hari selanjutnya masuk lagi. Ini harus dilakukan pengkoreksian, perubahan secara besar-besaran ya. Karena kalau sampai kepada di titik itu terus-menerus ya, maka tidak ada gunanya penegakan hukum secara benar, produk hukum secara benar, ya, secara bagus. Tidak ada gunanya kalau di sininya masih bocor, ya, masih mengalami permasalahan. Maka penegakan hukumnya sudah tegas, ya, sanksinya sudah tegas dari produknya, di sininya masih lemah. Fakta di lapangannya masih diberikan kelonggaran dan diberikan kelenturan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang mungkin menjadi titik permasalahan yang sangat besar sekali, yang ketiga titik ini harus saling seimbang ya. Jangan sampai produk hukumnya lemah, penegakan hukumnya kuat, sama saja ya, atau di sininya juga kuat, produk hukumnya lemah, maka penegakan hukum tidak bisa melakukan penegakan karena produk hukumnya lemah, sanksinya lemah. Sudah capek-capek melakukan penegakan, sudah capek-capek melakukan efek jerah, produk hukumnya lemah, dihukumnya hanya sebentar dan sebagainya. Di sininya kuat, di sininya lemah, di sininya kuat, sama saja ya, penjaranya udah bagus menciptakan efek jerah secara baik, melakukan perubahan terhadap si pelaku menjadi religius, menjadi lebih baik ya. Tapi di sininya tidak dapat orang masuk penjaranya, penegakan hukumnya selalu lepas. Ini yang sudah bagus, nah, itu sama saja. Maka ini harus saling seimbang. Nah, adanya produk hukum ini bisa tercipta dengan baik itu juga tergantung terhadap pemilunya tadi ya. Terhadap pemilunya tadi juga ya. Karena orang-orang yang mengisi di legislasinya, membuat hukumnya, harus orang-orang yang memang berintegritas. Jadi produk hukum kita tidak terombang-ambing oleh keadaan politik atau kepentingan. Begitu juga penegakan hukumnya, itu juga bergantung dengan pemerintah yang nanti terpilih atau pemimpin yang terpilih melalui pemilu tadi. Jika diatur, dikomandoi oleh pemimpinan yang mungkin kurang tepat, kurang baik, maka penegakan hukum kita juga akan pasti tidak berjalan dengan maksimal. Begitu juga dengan di lembaga permasyarakatan atau penjara. Nah, jadi demikian teman-teman, ini beberapa analisa yang sangat mendalam, solusi-solusi masukan yang sangat mendalam terhadap permasalahan yang ada di negara kita, sehingga ini menjadi pokok perhatian kita sebagai generasi pelurus agar dapat ke depan menjadi para pakar, para ahli, para pelaksana yang betul-betul mempunyai daya integritas yang baik ya, kejujuran yang baik, sehingga bisa memperbaiki kondisi negara kita, sehingga negara kita bisa dapat sejahtera, makmur bersama seluruh warga negaranya. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi suatu kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua. Dan mohon maaf mungkin apa yang disampaikan mungkin terlalu berat dan terlalu mungkin menyinggung atau kurang berkenan, atau hal yang mungkin salah, atau mungkin tidak mengenakan didengar, mohon dimaafkan karena tidak pada tujuan hal demikian. Jadi ini tujuannya dalam upaya perbaikan negara, tidak menyalahkan atau tidak menyudutkan, tidak. Jadi hanya dalam pengkoreksian yang memang ingin kita mengharapkan perbaikan secara bersama dan untuk kemajuan kita bersama, dan pengevaluasian untuk kemajuan bersama. Jadi bukan untuk hal yang menjudutkan atau memberatkan, tidak ya teman-teman.
Mohon kebijaksanaannya dalam menonton tayangan ini karena memang pembahasannya berat sekali. Tapi mudah-mudahan teman-teman menjadi penonton yang bijaksana, yang dapat mampu nantinya menjadi generasi pelurus. Salam motivasi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas telah menonton videonya. Mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.